Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik adik-adikku sekalian, pada video kali ini kita akan membahas lanjutan dari soal-soal menyederhanakan bentuk akar. Jadi kemarin kita sudah membahas bagaimana menyederhanakan bentuk akar bagian 1. Pada kali ini kita akan melanjutkan soal-soal lain yang berkenaan dengan materi yang sama, yaitu menyederhanakan bentuk akar. Nah, sekarang kita masuk ke bagian 2-nya. Langsung saja kita masuk ke contoh pertama, yaitu akar dari 108. Nah, ini kita mau sederhanakan. Seperti pada video sebelumnya, untuk menyederhanakan soal seperti ini, adik-adik harus mengingat nilai-nilai dari akar murni yang seperti ini ya. Jadi kalau adik-adik masih belum paham, boleh menonton video sebelumnya yang berkait dengan menyederhanakan bentuk akar ya. Nah, kita lanjut. Di sini kita mencari dua buah angka ya, dua buah angka yang salah satunya itu merupakan bilangan akar murni. Di sini 108. Mungkin untuk lebih mudah, adik-adik bisa langsung saja membagi 108 dengan salah satu yang ada di sini. Tetapi dengan catatan, ketika adik-adik membagi angka 108 dengan salah satu angka yang ada di situ, hasilnya usahakan adalah bentuk yang paling sederhana, artinya sudah tidak memiliki perkalian lain lagi selain perkalian 1 ya. Oke, kita lihat di sini 108. Kalau kita bagi 1 kan hasilnya 108, itu enggak ngaruh ya, kita nggak usah bagi 1 lah. Kemudian 108 dibagi 4, bisa enggak? Ya bisa, hasilnya 27. Nah, pertanyaannya, apakah 27 itu sudah merupakan bilangan yang paling sederhana? Ya, belum ya. Karena belum, berarti kita cari lagi ya. 108 bisa enggak dibagi 9? Ya bisa, hasilnya 12 ya. 108 kalau dibagi 9 kan 12. Nah, 12 itu apakah sudah bentuk paling sederhana? Ya belum, karena itu masih bisa dibagi lagi ya, artinya masih ada perkalian yang menghasilkan 12 selain kali-kali 1. Kemudian lanjut lagi, 108 dibagi angka berapa lagi? 16, nggak bisa ya. Kalau dibagi 25 nggak bisa. Nah, dibagi 36, ketika dibagi 36 hasilnya adalah 3. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah 3 sudah bentuk paling sederhana? Iya, jawabannya sudah bentuk paling sederhana. Berarti kita ambil yang 36 dikali 3. Artinya 108 dibagi 36 hasilnya 3 ya, gitu. Atau kalau dibalik, 36 kali 3 hasilnya 108. Ini adik-adik sudah pasti paham itu ya. Kemudian kalau kita sudah dapat, maka kita tinggal lanjutkan nilai dari akar 36. Jadi cari nilainya. Nilai dari akar 36 berapa? Iya, hasilnya adalah 6 ya. Dikali ini ya, 36 hasilnya 6 dikali akar 3 ya, adik-adik sudah tahu ya. 6 kali akar 3 jawabannya 6 akar 3. Sebenarnya adik-adik bisa saja tadi memakai perkalian 4-nya di sini ya. Jadi 4 dikali 27. Tetapi itu kita kerja 2 kali karena nanti 27-nya mesti disederhanakan kembali. Makanya saya pakai yang hasilnya itu ya bentuk paling sederhana supaya kita mengerjakannya cukup 1 kali saja. Oke, dapat ya hasilnya 6 akar 3. Bisa ya? Oke. Kemudian kita lanjut contoh soal selanjutnya. Itu ada soal akar 147. Ya, akar 147. Seperti tadi halnya 108, kita cukup membagi dengan bilangan di sini ya. Yang mana yang bisa kita bagi dengan 147. Oke. Nah, menurut teman-teman yang mana nih yang bisa kita bagi dengan 147? Ada? Iya, betul ya. Jawabannya adalah ketika kita bagi dengan 147 ini dibagi dengan 49 ya, kita ambil 49, maka hasilnya adalah ya, hasilnya adalah 3. 3 ini sudah bentuk yang paling sederhana ya. Oke,
Jadi kita tinggal lanjut. Artinya 49 kali 3 kan 147 ya, gitu ya. Akar 49 nilainya, ya nilainya 7. Sudah tidak pakai akar lagi ya, jangan sampai adik-adik memakai gini nih. Ini salah ya. Jadi dia sudah tidak memakai akar lagi. Akar 49 ya, 7 ini nilainya, dikali dengan akar 3, gitu ya. 7 dikali akar 3 hasilnya adalah, iya, 7 akar 3. Nah, adik-adik kan sudah enak kan kalau misalnya adik-adik sudah mulai lancar ya cara mengerjakan soal-soal seperti ini. Oke, bisa dipahami ya untuk soal kedua. Lanjut, soal ketiga. Di sini kita diberikan soal bagaimana kalau dia akar 200. Nah, akar 200 mungkin adik-adik sudah gampang ya. 200 kan nggak bisa dibagi 4 ya, nggak bisa dibagi 9, nggak bisa. Nah, ini bisa ya. 200 kalau dibagi 4 kan hasilnya 8. Nah, pertanyaannya 8 itu sudah bentuk sederhana belum? Ya belum, masih ada perkalian yang hasilnya 8 ya. Jadi kita cari yang lain. Ya, bisa ya. Ya, kita ambil 100. Di sini hasilnya adalah 100 dikali 2. Jadi 200 ketika dibagi 100 hasilnya 2 ya, gitu. Ataukah dibalik 100 kali 2 hasilnya 200. Nah, akar 100 nilainya berapa? Akar 100 nilainya 10 ya. Nih, dikali akar 2. 10 dikali akar 2 berarti 10 akar 2. Itu ya, bisa ya. Oke, selanjutnya soal keempat. Bagaimana ketika dia soalnya seperti ini, 14.400 ya, 14.400. Nah, ini kita cari perkalian yang ada hasil salah satunya adalah akar murni ya. Kebetulan 14.400 ini kita bisa bagi 100 ya. Oke, bagi 100 hasilnya adalah 144. Nah, kebetulan kedua angka ini adalah akar murni ya. Ya gampang aja, kalau sudah dua-duanya akar murni mudah, tentukan aja nilainya. Akar 10, akar 100 10, akar dari 144 12 ya. Ini kalau kita lanjut ada 12 sama dengan 10 kali 12. Oke, itu aja ya, dia sudah nggak pakai akar. 10 kali 12 120. Oke, bisa ya. Ya, oke, kita masuk ke soal terakhir, soal kelima. Ini soalnya bagaimana sekiranya dia 0,0576. Nah, ini nih kita mau sederhanakan ya, seperti yang kemarin ya. Nah, apa dulu yang harus kita lakukan? Ya, betul, kita ubah bilangan ini, bilangan desimal tersebut menjadi bilangan pecahan. Bilangan pecahannya ya 576 per ada 4 angka di belakang koma ya. Karena 4 angka di belakang koma berarti nolnya juga ada 4. Saya kira cara mudahnya seperti itu ya. Berarti 576 per 10.000. Nah, ini masing-masing kita akarkan seperti contoh kemarin ya. Akar 10.000 ini bisa kita akarkan. Akar dari 576 ya, latihan aja ya. Akar 576 itu nilainya ya 24. Mencari akar-akar yang agak tinggi seperti ini saya juga sudah buatkan videonya ya, adik-adik bisa tonton. Nanti saya bagikan linknya juga di deskripsi ya. Per akar dari 10.000. Akar 10.000 berapa? Ya 100 ya. Nah, 24 per 100 ini bisa kita tulis langsung aja 0,24. Seperti itu ya. 24 per 100 0,24. Oke, itu saja materi kita hari ini. Saya harap dengan adanya 5 contoh
soal pada penyederhanaan bentuk akar bagian 2 ini, adik-adik bisa jauh lebih paham lagi tentang bagaimana cara menyederhanakan bentuk akar. Jika adik-adik masih ada yang ditanyakan, mungkin adik-adik nggak usah malu bertanya ya, boleh adik-adik berkomentar, share pertanyaannya di kolom komentar. Nanti insya Allah saya akan jawab satu-satu ya. Oke, itu dulu materi kita hari ini. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.